Ada juga tipe orang yang gak merasa salah. Udah salah ngulang lagi. Ya kan, pasti begitu sulit untuk hati kita pada akhirnya ingin memaafkan. Saat kamu sulit memaafkan, ingatlah bahwa kamu juga pernah salah dan pernah dimaafkan dan mau dimaafkan. Hai buddy, saya Sabri Paluturi, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Buddy, pernah gak sih kalian terluka secara fisik dan emosional yang membuat kamu marah, kecewa, mungkin juga trauma ya? Atau kamu pernah dikecewakan oleh orang di sekeliling kamu, orang yang kamu pedulikan, orang yang kamu sayang, tapi ternyata malah menyakiti kamu dari belakang. Pasti sangat sulit sekali ya buddy untuk bisa pada akhirnya memaafkan orang seperti ini. Gimana enggak? Udah dimaafkan, ngulang lagi. Ada juga tipe orang yang enggak merasa salah. Udah salah ngulang lagi. Ya kan, pasti begitu sulit untuk hati kita pada akhirnya ingin memaafkan tipe orang yang seperti ini. Tapi buddy tahu nggak bahwa hanya dengan memaafkan kita bisa menyembuhkan luka dan pada akhirnya kita bisa move on dengan apa yang pernah terjadi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya memaafkan untuk menyembuhkan luka. Buddy, coba deh kalian ingat-ingat pada saat kamu terluka secara fisik ya, pasti di badan kamu terbuka lukanya dan kamu sering menggunakan perekat untuk menutupi luka itu. Benar nggak? Itu adalah cara kita untuk menutup luka sampai pada akhirnya jaringan kulit itu tertutup dengan sendirinya. Terus gimana cara menyembuhkan luka hati kita? Ya kan? Apakah pakai plester perekat juga? Nah, plester perekat yang bisa kita gunakan pada saat terluka yaitu dengan memaafkan. Nah, terus sepenting itu ya memaafkan. Nah, buddy, perlu kalian ketahui bahwa memaafkan itu bukan persoalan kita menerima kejadian yang pernah terjadi di masa lalu atau menerima perlakuan buruk yang pernah kita alami, sakit hati yang kita alami dengan perilaku-perilaku orang tersebut, bukan. Jadi memaafkan di sini lebih kepada bagaimana kita melepaskan kemarahan-kemarahan yang pernah ada, ya. Bagaimana kita akhirnya dendam, kebencian yang pernah kita rasakan dalam hati kita, energi-energi negatif yang kita rasakan pada akhirnya bisa rilis. Nah, itulah fungsi dari memaafkan. Terus apa dong manfaat dari memaafkan itu sendiri? Tentu banyak secara psikologis ya. Nah, yang pertama dengan memaafkan, buddy bisa merasa lebih plong, ya kan? Dengan perasaan yang ada. Karena buddy sudah bisa melepaskan segala energi negatif yang ada di dalam diri kalian, ya. Jadi lebih sehat secara fisik dan psikologis karena kita sudah tidak ada beban yang terpendam di dalam diri kita, ya. Kemudian akhirnya bisa meriliskan stres di dalam diri kita karena perasaan-perasaan negatif yang kita sudah lama pendam, ya kan, dari kejadian itu, dari orang yang pernah menyakiti kita. Tentunya juga dengan memaafkan kita jadi lebih bisa membuka hubungan sosial yang baik, ya. Nah, mungkin teman-teman pernah merasakan saat kita terluka oleh seseorang, saat kita percaya banget sama seseorang tapi dia menyakiti kita, kita jadi punya krisis kepercayaan pada orang lain, benar nggak? Ya kan? Kita jadi nggak percaya sama orang setelah kita disakiti karena kita merasa bahwa kok aku udah percaya banget sama orang tapi dia nyakitin saya ya. Kok saya udah tulus baik sama dia, kok dia nyakitin saya. Akhirnya jadi ada krisis kepercayaan pada orang lain, ya kan. Tapi dengan kita memaafkan, ya, kita jadi bisa lebih percaya kembali kepada dunia sosial. Karena mau gimana pun ya, meskipun kita pernah disakiti, tapi kita gak bisa juga untuk menggeneralisasi semua orang bahwa semua orang sama dan semua orang akan menyakiti kita. Itu juga gak bisa demikian, ya. Jadi tetap kita pasti harus melihatnya by case, ya. Artinya bahwa kita juga gak bisa bilang karena disakitin satu orang terus kita bakalan nganggap bahwa semua orang bakalan menyakiti kita. Itu juga nggak boleh, ya. Jadi semua orang itu bukan berarti bakalan menyakiti kita. Cuman satu orang yang kemarin menyakiti, bukan berarti semua orang akan menyakiti. Jadi kita harus memaafkan untuk bisa kembali ke dunia sosial, untuk
untuk kembali percaya pada orang lain bahwa tidak semua orang salah dalam melukai perasaan kita. Dan tentunya buddy, itu pasti akan membuat kita lebih siap lagi dengan masa depan, dengan kehidupan di hari esok, karena kita jadi lebih punya perasaan-perasaan positif ya dengan memaafkan itu sendiri. Terus mungkin buddy di rumah bertanya gitu ya, gimana cara memaafkan, ya kan? Gimana dong caranya memaafkan? Jadi memaafkan itu memang tidak mudah ya. Memaafkan memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena tiap orang tuh punya intensitas perasaan berbeda, punya luka, kedalaman luka yang berbeda, ya kan? Kalau si A mungkin bagi dia disakiti itu hal biasa. Saya nggak perlu baper sedalam si B mungkin, karena si B mungkin punya tingkat sensitivitas yang dalam banget sehingga dia merasa bahwa ini sangat dalam bagi saya, ini sangat sulit bagi saya untuk memaafkan, ya kan? Jadi kembali lagi bahwa tiap orang itu punya tingkat perasaan yang berbeda sehingga tingkat luka yang dia rasakan juga berbeda. Jadi memang saya mengakui bahwa memaafkan itu mungkin ya sulit ya, karena bukan kita ini yang ngerasa, kita cuman mungkin bilang susah amat sih memaafkan. Ya memang kita bisa ngomong demikian karena bukan kita yang merasakan itu. Tapi pada orang yang merasakan itu mungkin sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Nah terus gimana caranya untuk memaafkan? Nah yang pertama yang mau saya sampaikan di sini bahwa pada saat kita mau memaafkan ya buddy, kita mesti ngakuin dulu nih. Akui dulu bahwa memang saya terluka. Memang saya sakit hati. Yang paling rumit adalah bahwa kita tuh sering sakit hati, tapi selalu denial ya. Kita selalu mikir bahwa enggak, gue baik-baik aja kok, ngapain? Kamu sakit hati enggak? Enggak, gue biasa-biasa aja. Nah ketika kita menyangkal itu menjadi lebih sulit lagi ketika kita ingin mau menyembuhkan perasaan kita. Karena kita aja udah gak jujur sama diri sendiri ya kan. Jadi yang perlu kita lakukan pada saat kita ingin sembuh atau kita mau memaafkan atau kita mau let go perasaan-perasaan negatif itu adalah dengan mengakui dulu nih bahwa ya memang saya terluka, memang saya sakit hati gara-gara dia, kan? Dan saya mau mencoba untuk memaafkan. Kita mesti mengakui itu dulu. Terus yang kedua, aku tuh biasa menggunakan self talk nih. Mungkin Badi juga bisa coba. Self talk ini kita bisa bicara sama diri sendiri, ya kan? Karena dengan self talk ini kita bisa meriliskan apa sih yang mau kita omongin ke orang lain, ya kan? Dengan self talk ini kita bisa cerita apa sih yang mau kita ungkapin. Misalnya gini, kita mau ngomong sama si Rio nih, contohnya Rio nih. Kita bisa ngomong gini, Rio kenapa sih kamu memfitnah aku gitu. Ini ngomong sendiri ya, tanpa ada orangnya. Rio kenapa sih kamu memfitnah aku? Kenapa kamu menyakiti aku? Kenapa kamu membuat aku tidak percaya lagi sama kamu? Padahal aku udah baik sama kamu. Padahal aku udah menganggap kamu seperti saudara saya. Tapi kenapa kamu menyakiti aku? Gitu. Jadi Badi bisa ngomong sendiri dengan kata-kata apa yang pengen ungkapin aja. Cerita aja sama diri sendiri. Sampai pada akhirnya Badi bakalan merasa lebih plong dengan apa yang selama ini dipendam gitu kan. Nah terus apa lagi? Nah Badi, kita juga perlu untuk memahami sudut pandang ya lain. Kita perlu memahami kenapa kira-kira orang itu melukai kita. Kita kadang bingung ya. Kadang tuh kita disakiti sama si A, tapi kok kita melampiaskannya kepada si B ya. Kadang ada orang yang gak berniat bakalan nyakitin kita, tapi karena situasi tertentu, karena dia tertekan, karena dia lagi stres, pelampiasannya malah ke kita. Jadi pada saat itu Bani mesti mikir sudut pandang lain. Kira-kira kenapa ya dia nyakitin saya? Padahal dia aku anggap sahabat misalnya gitu. Coba untuk melihat jangan sampai dia punya masalah. Jangan sampai ada hal-hal yang melatar belakang itu sehingga dia mungkin tidak bisa mengontrol diri sampai akhirnya kita jadi baper juga dengan perilaku dia, ya kan. Jadi coba untuk memperluas sudut pandang supaya kita jadi lebih memahami apa sih sebetulnya yang terjadi, ya kan. Terus apa lagi, Badi? Nah, setelah itu coba deh lepaskan dendam dan kemarahan. Ya, cara melepaskannya gimana? Coba dipahami kembali lagi, coba direfleksikan kembali, ya. Menyadari kembali apa yang terjadi, menyadari kembali kira-kira kalau aku terus-terusan marah, terus-terusan dendam, terus-terusan benci, efek negatifnya apa? Coba dipahami itu, ya. Dan kita mesti lihat bahwa memaafkan ini
bukan berarti untuk dirinya atau membenarkan perilakunya, tapi kata maaf itu sebenarnya untuk diri sendiri. Ya, jadi dengan memaafkan ini kita bisa lebih tenang jiwanya, lebih damai hidupnya, dan kita jadi lebih bisa menikmati kehidupan lebih baik lagi seperti sebelumnya. Karena dengan menahan emosi negatif, dengan kebencian yang terus kita rawat, dengan kemarahan yang terus kita jaga, membuatnya membara di dalam hati, ini justru akan membuat sakit hati dari dalam yang entah disadari atau tidak, ini akan merusak baik secara fisik maupun secara psikologis. Ya, kemudian yang terakhir, kalau kita udah coba semuanya, bersabarlah dengan proses. Saat semuanya udah kita coba, ya kan, bersabarlah dengan proses body. Karena kenapa? Kita jauh lebih plong ya pada saat itu, dan biarkan waktu yang menyembuhkannya karena kita sudah mencoba melakukan yang terbaik. Memang memaafkan itu memang butuh proses, tapi saat kita sudah coba by proses sedikit demi sedikit, maka pada akhirnya hati akan bisa normal kembali, bisa menerima yang terjadi, dan akhirnya kata maaf itu bisa keluar dari mulut kita, dan tentunya sudah bisa diterima oleh hati dan pikiran kita. Gitu ya. Nah, Buddy, ada pesan yang saya ingin sampaikan ke kalian, bahwa ketika kamu sulit untuk memaafkan, ya, coba ingat kata-kata saya ini. Kita ini adalah manusia biasa ya. Kita tidak pernah lepas dari salah, kita tidak pernah lepas dari dosa, ya nggak sih? Kesalahan dan dosa ini bukan cuma kita lakukan kadang ke teman kita atau ke orang lain, tapi juga kan kepada Tuhan, ya kan? Dan kita ini sering meminta maaf juga kepada Tuhan kan, meminta maaf kepada Tuhan, dan Tuhan kita maha pemaaf, ya kan. Nah, kita pasti mau dong ketika kita melakukan kesalahan, kita juga mau diampuni oleh Tuhan, dan kita juga tentunya pasti mau ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, dan orang lain juga memaafkan kita. Jadi coba juga untuk memposisikan diri kita di posisi orang lain. Ketika dia salah, dia juga pasti ingin dimaafkan, dan ketika kita salah, kita juga pasti mau dimaafkan ya. Jadi saat kamu sulit memaafkan, ingatlah bahwa kamu juga pernah salah dan pernah dimaafkan dan mau dimaafkan, ya kan? Nah, Buddy, memaafkan dan menyembuhkan luka ini memang tidak mudah ya. Tetapi ini adalah proses yang penting untuk dilakukan, dan tidak ada yang tidak mungkin dengan ini. Semua hanyalah proses dan waktu. Ketika kita memaafkan, ini adalah salah satu jalan yang lebih dekat kepada kehidupan yang lebih baik dengan ketenangan jiwa, karena kita tidak ada benci di dalam hati kita, karena kita tidak ada dendam, hati kita plong dipenuhi dengan cinta kasih. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat untuk Buddy di rumah, ya, bisa membantu untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan hidup. Dan tentunya saya berharap dan berdoa semoga Buddy di rumah selalu dalam kasih sayang Tuhan, selalu dalam kebahagiaan baik lahir maupun batin. Oke, Buddy.